selamat siang. Sini kita siang ya. Nanti tayangnya pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah masuk ke link podcast Like Academy Indonesia bersama saya Femi. Ada Mudori. Kalau di layar saya sekarang dia lagi di samping. Gimana kabarnya Mudori? Alhamdulillah baik, sehat. Baik. Nah, ada juga Mitan. Hai, Mbak Femi. Iya. Baik-baik pagi. saja pasti. Ya, sudah baik. Dan Adima, yang satu angkatan dengan si Dori juga. Halo. Iya, apa kabar? Baik-baik. Sih, baik ya. Nah, Baik. kita sekarang akan bahas Luar satu biasa. topik yang seru ya. Seru ini pasti kayaknya semua orang pasti mengalaminya. Kalaupun nggak ngalamin, mungkin dialami orang lain terus diceritain. Ya, kita akan bahas apakah mungkin laki-laki dan perempuan bersahabat dekat, bersahabat intim. Ya, apakah bisa gitu loh. Kan ada yang ngomong ya. Kalau laki-laki sama perempuan tuh nggak mungkin temenan deh gitu. Ya temenan ya, cewek sama cewek, cowok sama cowok. Kalau cewek sama cowok itu nggak mungkin. Kita pasti kalau nggak berantem, ya mungkin jadian. Ya, atau mungkin sudah habis jadian, habis itu berantem, habis itu musuhan. Habis itu nggak bisa, jadi nggak akan mungkin bersama-sama berdiskusi. Cuman apa ya? Kan kita dari kecil sebenarnya temenannya sama siapa aja ya. Mainnya juga sama siapa aja. Kita bisa main sama cewek, main sama cowok. Kalau aku dulu malah lebih di sekolah lebih banyak kalau main sama cewek jarang ya, karena kayaknya kurang serk. Kadang kalau cewek itu kan kalau habis istirahat mungkin ke kantin bareng, makan bareng. Kalau nggak seru omongannya kayak nggak nyambung gitu lah. Jadi ada beberapa yang lebih suka berteman dengan lawan jenis karena ngobrolnya mungkin lebih nyambung. Terus kalau cewek ngomong sama cowok mungkin lebih mau dengerin daripada cewek sama cewek, mungkin ya, saya nggak tahu gitu. Tapi kalau saya sih, kalau misalnya berteman memang kebanyakan dulu teman-teman main sekolah memang kebanyakan yang cowok, karena kalau organisasi atau apa kegiatan-kegiatan kan memang dominan memang laki-laki ya. Terus yang cewek-cewek ada, tapi jadinya kita kebanyakan ya jadi temenan dan mengerjakan sesuatu bareng-bareng yang teman-teman cowok, dan memang lebih mengasihkan itu kalau buat aku. Nggak tahu kalau buat yang lain ya, kita mungkin mulai dari sana dulu. Mitan gimana Mitan? Kalau berteman, apakah dikau milih-milih ya dari kecil bagaimana? Lebih suka, apakah ada preferensi tertentu kalau temenan tuh memang mesti sama sejenis atau aku sih bebas? Gimana Mitan? Kalau aku sih dari kecil kalau dari kecil nggak tahu, maksudnya temenan itu harus sama yang siapa, asal ada orang deket di samping rumah aja. Kalau aku sih dulu kayak gitu. Dan itu mau cowok, mau cewek, mau dia, kan dulu aku di Jakarta itu, jadi sekitaran itu kan orang-orang yang ngontrak gitu kan. Jadi datang dari berbagai macam daerah. Itu jadi juga nggak, dia mau agamanya apa, suku, ras apa, itu juga aku nggak pilih-pilih gitu, asal dia ada di sekitaran rumah. Nah itu jadi teman dekat aku gitu, jadi kecil gitu. Jadi belum kepikiran ya, maksudnya Belum. apa Kalau siapa kecil, aja yang itu. Iya, kalau kecil sih belum kepikiran. Kalau Mudori gimana Mudori? Banyak teman Gimana? cewek biasanya. Maksudnya lebih banyak berteman dengan waktu masih kecil gimana tuh? Temanannya ada preferensi tertentu nggak? Emang lebih asik main sama cowok kok daripada sama cewek. Biasanya cowok kan suka gitu tuh. Cewek tuh makhluk apaan gitu. Biasanya suka kayak gitu. Apalagi kalau nggak bisa diajak main sepak bola. Misalnya loh, aku nggak ngerti. Kalau Mudori gimana? Ya, kalau pas lagi kecil sih lebih banyak temenan sama temen cowok gitu. Temen cowok biasanya kalau cowok ya. Tapi makin kesini kayak 50-50 sih sama. Seimbang ya. Kalau Adima gimana Adima? Adima suaranya masih kedengeran nggak nih? Masih di mute. Nah. Okay. Iya, gimana Adima? Kalau aku kalau masih kecil
dulu sih kayaknya nggak pilih-pilih ya. Tapi Hmm. masih kecil ini mulai sampai ukuran SD. Semua teman. Mm-mm. Tapi kalau semenjak SMP sudah mulai pilih-pilih sih. Udah mulai Pilih-pilih yang pilih-pilih mana? laki-laki perempuan ya, karena gimana ya? Lebih milih yang asik gitu, tapi karena di organisasi juga akhirnya kembali lagi kita temenan sama semuanya gitu. Jadi aku nggak ada, meskipun ada beberapa yang mungkin kita bahasanya nggak bakal connect ya namanya beda ya udah nggak apa-apa gitu. Nah, jadi ada kan yang bilang kalau cewek-cewek kan misalnya kalau curhat itu lebih bagus curhatnya. Ada yang ngomong lebih bagus curhatnya sama cowok karena rahasianya tetap tersimpan, nggak ember misalnya. Ada yang bilang begitu. Apakah memang demikian? Kita apakah merasa seperti itu? Apakah kalau ngobrol sama cowok tuh kayaknya kalau kita curhat atau apa lebih aman rahasia kita? Kayak ini, gitu nggak? Tapi ada juga yang nggak mau begitu. Ada yang bilang ada juga nanti versi yang lain ya. Nanti kita bahas yang ini dulu. Apakah benar gitu loh? Cowok bisa lebih nyimpan rahasia sahabat cowok. Gimana Mita? Kalau aku sih gini, aku nggak tahu ya apakah cowok itu lebih bisa menyimpan rahasia atau enggak. Kalau aku sih, kalau curhat itu sama orang yang lebih asik gitu, maksudnya lebih asik dia dalam merespon kita, mendengarkan kita, dan aku berpikir aku nggak tahu ya lelaki di luar sana, tapi lelaki yang ada di lingkungan aku ini kebanyakan adalah laki-laki yang cuek, biasa aja, dengerin juga nggak terlalu merespon gitu, dengerin dia diem, tapi nggak ada respon yang asik gitu, nggak ada respon yang seru gimana gitu kan asiknya gini kalau kita curhat seseorang nih ya curhat si A, kayaknya kita ada jelek-jelekin si A, nanti yang ngerespon itu enaknya juga ikut ngasih bumbu gitu. Iya tuh sih emang kayak gini. Jadi gitu. Aku sih ngerasanya kayak gitu, lebih ada gairah, terus kemudian lega, puas gitu loh, maksudnya buang sampahnya itu benar-benar dibuang gitu. Nah kalau sama cowok itu kurang puas gitu, buangnya masih ada, dia kok diam aja sih, gak ngerespon apa yang aku sampaikan, kayak gitu. Tapi untuk menjaga rahasianya sih iya, mungkin cowok lebih karena cuek itu tadi ya, dia nggak merasa ada kepentingan kemudian curhat bilangin curhatan itu ke orang lain. Kalau cewek kan gitu, suka gosip. Dia habis dicurhatin si A, habis curhat ke dia kan ke si B, kemarin curhat ini loh si A loh sama aku. Karena itu kan gimana? Karena cuek atau emang cowok emang lupa gitu. Emang cowok yang malah lupa loh. Iya. Bodoh amat. Kayaknya emang nggak perhatian. Iya, nggak merhatiin kan, jadi ngapain jadi apa yang mau diceritain gitu, lupa gitu. Ngerasa nggak penting banget gitu, ada orang curhat ke Dori kayak gitu kan, misal aku curhat ke Dori, mungkin Dori nganggapnya ini ngapain sih, nggak penting. Kayaknya gini deh, kayaknya cowok itu kalau dicurhatin dia juga milih gitu, bener nggak? Kayaknya milih. Yang aku lihat karena gini, aku mengasumsikan diriku sendiri. Aku sendiri orangnya nggak yang gampang bereaksi kalau orang curhat ya. Bisa ada mana-mana gitu kompor-komporin. Terus aku diam aja. Terus dia bilang, gimana reaksimu? Kenapa emangnya? Perlu direaksi ya gitu. Jadi aku kadang-kadang nah itu karena aku memang tidak mau terlalu nanggepin memang. Jadi ada rasa bahwa lu kan cuma ngomong aja kan, maksudnya pengen ngomong aja, tidak perlu solusi, tidak perlu mesti dikompor-komporin. Soalnya kalau aku kompor-komporin nih orang nanti tambah kemana-mana gitu loh, merasa bahwa tindakan dia mungkin benar atau apa. Jadi kayaknya mungkin juga kalau cowok itu kalau dia lagi mungkin ada yang curhat atau apa terus dia cuek aja, ya asumsiku tuh mungkin emang dia nggak merhatiin, dia lebih memilih nggak mau tahu gitu. Tapi kalau dia lagi pengen atau dia tahu something about this moment atau misalnya dia memang care gitu, pasti dengerin gitu nggak mau dari. Aduh, ketahuan. Ada apa-apanya yang gitu. Didengarkan oleh Dori. Ya, saya penasaran. Mungkin ada something yang menarik, dia baru klik gitu.
Mungkin Mitan perlu cerita seseorang, curhat seseorang yang dia suka atau yang dia ada apa dia itu pasti langsung ditangkap gitu. Iya. Si Adima geleng-geleng kepala. Kenapa? Ada yang perlu disampaikan Adima. Kalau Adima pernah nggak curhat sama ini cowok apa? Mau apa? Aku mau kick Dori deh. Karena laki-laki itu mungkin akan mendengarkan lawan bicaranya, apalagi perempuan kalau dia ada ketertarikan gitu. It's right. Kayaknya. Karena sebenarnya kan gampang lihatnya kalau makanya kita tanya nih apakah memang bisa laki-laki dan perempuan bersahabat. Kalau aku ngomong sih bisa aja, cuman kayaknya harus yang memang sudah lumayan lama prosesnya. Jadi kayak misalnya aku udah tahu banget lah orang ini gimana, jeleknya apa, bagusnya apa. Jadi udah nggak terlalu mau pusing. Dia jelek ya udah gitu. Aku udah stop, kita maksudnya temen gitu. Cuma kalau yang baru-baru mungkin nggak bisa ya, mungkin yang ada berantem. Karena aku juga beberapa ada yang saya kan teman-teman kerja atau apa kan kita juga teman. Ada beberapa yang memang kalau diajak ngomong nyambung, tapi pasti ada nyebelinnya gitu loh. Pas kita curhat, itu nggak didengerin gitu ya, berarti dia lagi mungkin pay attention sama yang lain gitu loh. Tapi dibilang dia nggak juga, kadang-kadang juga misalnya ada sesuatu, berarti dia bisa sama kita menghubungi kita. Jadi temennya mungkin dari kalau aku batasnya bisa, batasannya yaitu kita sama-sama saling mengerti dan memang nggak boleh baper. Kalau ada baper, ya nggak akan jadi teman. Ya. Nah, gimana kalau kemudian terjadi baper? Ketika sudah sahabatan, kemudian terjadi baper. Itu kira-kira gimana? Siapa yang pernah mengalami? Adima. No. Kan aku terakhir putus sama jangan dia. Adima terakhir putus sama tali pusar. Jadi kamu ngenes banget tadi, Mbak. Apakah dia namanya tali pusar atau gimana? Habis. Baiklah. Ya mungkin kejadiannya gitu. Oh. Nah, gimana? kalau misalnya ada yang baper bagaimana? Kalau misalnya baper tapi kita tahu nggak mungkin gitu loh. Itu gimana tuh? Nggak mungkin. Jadi aku dulu nih. Ya boleh Adima. Aduh, kalau itu gini, aku ada kisah nih. Jadi aku sama si dia, temen SMP dulu, itu temenan udah lama banget. Bahkan aku nganggap dia sahabat, dia juga nganggap aku sahabat. Tapi setelah 5 tahun setelah lulus SMP mungkin ya, dan tiba-tiba dia datang nembak. Waduh, lalu selama ini kita ini apa gitu. Nah itu kan dari satu sisi dia yang baper. Nah dari satu sisi dia yang baper dan aku enggak. Jadi ketika ada yang tertarik dan ada yang enggak, maka ditolak dong. Ketika ditolak ya udah, sahabatan kami rusak sih gitu. Karena aku nganggapnya kita ini tuh teman, tapi dia nganggapnya kita udah sedekat ini gitu. Tapi beda keyakinan ya Adima, beda keyakinan ya. Enggak, itu si cowok apa ya? Itu sejak awal si cowok salah strategi. Oh, soalnya dia mungkin mikirnya dengan jadi teman lama dia bisa ngedeketin lebih dari teman. Tapi dari awal kalau si cowok udah nganggapnya kayak teman ke cewek, itu si cewek bakal nganggap dia ke dia teman dan bakal terusan gitu. Si cewek enggak. Nah, makanya ketika dia mengekspresikan itu, aku jadi terkejut gitu, karena selama ini aku anggapnya kita tuh teman banget gitu loh, udah kayak saudara. Dan kalau di kasusku itu kita emang close contact selama 2 tahun gitu, nggak komunikasi selama 2 tahun karena aku yang kaget gitu kan, aku yang kecewa gitu. Tapi akan berbeda kasus kalau 2 orang ini sama-sama saling suka. Oke gitu, ya mungkin akan jadian gitu.
Dianggap Karena kayak emang gitu sih, aku bisa temenan sama apa? nggak dianggap saudara, Oh. berarti family zone ya. No. Adek kakak. Kan kalau dianggap teman, Ada yang dianggap baru teman kan lagi. friend zone. Dianggap teman friend zone. Kalau Karena udah family zone sedekat apa itu. dong? Adik kakak. Tadi Aku mau Akila tanya dong mungkin. sama Dori. Emang Apa? kenapa sih laki-laki tuh kayak gitu? Ya, pola pikirnya bagaimana? Ya, Supaya jawab. yang lain-lain Iya, bisa aku mengerti. Kenapa gimana? Kenapa Nah, gimana gitu? kan dari awal Dari awal kan dari awal temenan, dari awal udah apa temenan gitu ya, tapi Ya. tiba-tiba dia langsung membelokkan perasaan kayak gitu loh. Sebenarnya mungkin dari awal Apa salah emang, strategi itu tadi? ya emang udah suka, cuman dia kayak kalau mau ngedeketin langsung dia kayak mungkin takut tertolak gitu kan. Jadi dia ngedeketinnya sebagai teman kayak gitu. Kalau dari yang aku pikirin sih kayak gitu ya. Jadi karena Aku pernah ngobrol sama temen, gimana? aku pernah ngobrol sama temanku ya. Berarti bener dong laki-laki sama perempuan itu nggak bisa temenan murni, aku bilang gitu. Kalau aku menurutku sih aku bisa, karena aku Bisa. sama semua orang tuh bisa, tapi dia dari pihak laki-laki nggak bisa gitu dong, nggak bisa gitu. Nah, kalau kamu nih dari laki-laki, emang beneran nggak bisa ya? Bisa sih. Temen aku yang Bisa. cewek banyak. Nah iya, Biasa. Emang dan dari tidak awal baper. dari awal memperlakukan dia sebagai teman, malah si ceweknya kadang yang baper. Nanti dia terbalik lah pasti. Terbalik. oke. Berarti baper sama enggak berarti bukan tergantung dari jenis kelamin. Bukan berarti cowok gampang baper atau cewek baper. Memang kalau memang sudah ada feeling something ya memang sudah beda ya. Iya. Harus diatasi dengan cara yang lain, dan apakah bisa terus jadi teman apa enggak itu kayaknya tergantung dengan masing-masing orangnya ya. Mungkin ya. Iya, kalau dia mau ya oke, kalau nggak mau kayak Adima kan gitu, Adimanya mau Adimanya nggak mau ya, pengennya temenan Tapi aja. sekarang sudah baikan. Iya. Sih. Karena kan sayang banget udah Tapi sahabatan lama itu harus putus karena sayang banget. feel gitu. Sayang banget kok nggak diterima. Bukan gitu, bukan gitu. Apa? Kan Apa dia terlalu baik buat kamu? mungkin dia harus jadi maling dulu kali ya biar jahat gitu ya. Mencuri hatimu dong. Itu kalau berarti Adima sekarang temenan lagi, tapi kayak dulu nggak? Enggak lah, pasti ada jarak. Karena kalau dia sudah mengarah ke arah ya. baper-baper gitu, aku stop gitu. Karena aku takut nanti dia gitu lagi. Oh, berarti masih ada nih bibit-bibit. Benih-benihnya masih tersimpan. Kalau disiram dia tumbuh lagi ya. Makanya itu, jadi kalau sudah mulai ke arah baper-baper, aku jurus cuek aja deh. Stop. Kalau masih belum berkeluarga sih bisa kayak gitu ya. Ya, bisa. Iya. Itu kalau belum berkeluarga. Kalian belum merasakan gimana sudah berkeluarga. Kemudian ada sahabat kalian yang lain jenis kemudian baper sama kalian. Ceritakan. Ceritakan. Coba. Orang yang sudah berkeluarga. Boleh nih, Bagaimana? Kalau berkeluarga sih versi deh. Maksudnya gini, kalau udah berkeluarga ya kita harus punya komitmen gitu. Maksudnya kita sudah ada pasangan, kita masih bisa bersahabat dengan siapapun, membuka diri berteman dengan siapapun, tapi kita harus punya pegangan. Kita udah ada pasangan, dan kalau semisal terjadi baper pun harus kita alihkan energinya. Energi dari baper itu kan tetap ada ya, nggak bisa hilang. Energinya itu kita alihkan ke hal yang lain. Entah itu olahraga, entah itu pokoknya mengerjakan kesibukan
Iya. sesuatu yang lain lah. Pokoknya kita cari kesibukan, killing time bener-bener sehingga nanti bapernya itu nanti akan menguap. Kalau kata Bu Nana itu kan ini ya apa kalau misal lagi ada suka-suka gitu kan ada hormonnya itu berusia sekitar setahun itu Satu Hanya tahun. berapa? Dopamin. ya gitu dopamin Kita itu. tahu semua. Tahu dong. Nanti setelah setahun kita udah alihkan energi itu ke tempat yang lain, nanti akan hilang-hilang sendiri lah, gitu maksudnya. Harus punya pegangan. Itu sih kalau dari aku. Kalau Mbak Femi gimana? Diajar balik nih. Karena gini, kalau kita kan memang sudah tahu ya, maksudnya kalau yang masih single sih oke ya. Paling hanya bermasalah dengan aku mau apa kasih gitu aja kan. Yeah. Maksudnya aku nggak Yeah. suka, ya udah enggak dulu. Iya. Tapi nanti suatu hari dia suka lagi atau apa, kita bisa pertimbangkan. Kalau kita kan udah nggak ada pilihan seperti itu. Kalaupun ada pilihan seperti itu, biasanya itu ada something wrong mungkin dengan keluarga kita atau apa, dan mungkin baru ada ada opsi seperti itu. Tapi kalau misalnya kita baik-baik aja juga, tapi kan terus kita punya rekan-rekan kerja, kadang ada teman-teman kita yang waktu masih kita kecil kita temenan. Saya banyak tuh teman-teman yang kita waktu masih sekolah. Nah di usia kayak aku gini itu biasanya kita memang udah yang maksudnya kan kita udah nggak, maksudnya pekerjaan sudah lumayan jalan seperti biasa ya. Jadi kita punya waktu untuk ngobrol-ngobrol lagi sama teman-teman yang lama atau apa. Nah di situ kan kita biasanya yang ngerti kondisi kita seperti apa. Terus kalau ngobrol ya ngobrol aja. Jadi kita juga memang harus tahu batasnya. Kalaupun memang harus tahu batasnya. Kalaupun memang ada terjadi something, misalnya kita kan juga manusia ya, pasti ada misalnya seperti kita lihat orang yang di TV atau di drakor atau kita lihat idola-idolanya kita kan, kita juga pasti excited gitu kalau misalnya kita memang menyukai beberapa hal-hal tertentu. Tapi kita juga kalau aku sih berusaha untuk logical gitu loh. Jadi kita harus logik bahwa kondisi kayak gini nih buat ya apa ya fun-fun aja gitu loh. Nggak usah terlalu diambil apa yang maksudnya kita juga jangan terlalu serius, tapi juga jangan terlalu ditolak-tolak ya perasaannya juga. Ntar malah jadi kayak apa ya? Iya kayak kalau kita denial gitu, kalau kita senang berteman sama dia terus kita denial atau apa malah jadi ribet gitu. Jadi kita biasa-biasa aja. Jadi kita tahu batasannya. Juga melihat keluarga kita kan kita juga, dan yang jelas jangan dibanding-bandingin. Kalau dibanding-bandingin ntar nggak habis-habis, dan memang harus kita tahu bahwa kita kan punya life yang seperti apa yang harus kita jalani, tujuan kita. Jadi tetap harus fokus. Fokus. Iya itu ya. Pakai kacamata kuda. Kalau fokusnya itu jujur memang susah ya, memang susah kadang-kadang. Tapi yang seperti tadi Mitan bilang, bisa kita alihkan. Kadang bisa nonton, bisa kerja, ya bisa olahraga gitu. Terus lama-lama kondisi gitu mungkin 6 bulan, setahun kita sudah tahu sama aja sih sebenarnya. Kita kan kalau bisa berandai-andai ya, kalau misalnya gue sama dia juga kagak mungkin lah, maksudnya sekarang kan enak, kelihatannya enak gitu ya, tapi nanti the real story-nya tuh gak akan seperti itu. Kalau memang akan terjadi itu kayaknya tidak akan seindah yang kita pikirkan. Iya, jadi emang logikanya itu harus jalan. Kita harus pakai logika. Kalau semisal kita menuruti keinginan kita tadi yang baper, itu kira-kira nanti logisnya nanti ke depannya seperti apa itu harus dipikirkan juga. Jadi emang harus logis. Kalau misal nggak logik ya itu tadi bisa nerobos batas seenaknya sendiri. Yang penting dia suka gitu. Nah itu yang perlu diperhatikan. Semoga kita kuat. Iya kan? Semoga kita semua kuat menjalani ini. Karena yang iyalah, emang kalian bakal nggak berpasangan juga kelak. Sekarang kan maksudnya belum. Gitu. Iya, maksudnya kelak gitu nanti gitu loh. Kelak Dori kelak. Karena banyak juga kasus ini yang awalnya temenan, maksudnya bareng-bareng sama
sama pasangannya juga, terus jalan sama temennya itu juga punya pasangan. Karena sering ngejalan orang yang sudah punya pasangan menikah secara sah, kemudian dia sama teman sendiri sliding-slidingan itu banyak. Karena itu tadi nggak bisa mengalihkan energinya, nggak bisa jaga batas, itu banyak. Karena ujian pernikahan itu katanya kan, itu bukanlah dari ABCD, tapi bagaimana menjalani hidup itu dengan satu pasangan seumur hidup. Itu ujiannya di situ katanya sih gitu. Oh, Iya. seperti itu. Oh Iya. Katanya sih gitu. Kalau Dori gimana? Ya, Belum nanti- cerita nih Dori. Gimana? Pengalamanmu lah Soal pengalaman soal sahabatan soal gitu loh. sahabatan, sahabat cewek. sahabat. Ada nggak yang kira-kira mengarah-ngarah kemana? Mengarah-ngarah kemana? Enggak, kalau misal aku emang dari awal kenal cewek itu oh ini cewek ini mau aku jadiin gebetan atau jadi teman biasa, itu udah kayak set kayak kalau temen ya udah temen gitu. Kalau emang dijadiin gebetan ya udah deketin kayak gitu sih. Enggak, Udah jelas dia maunya ya apa. udah Dari jelas. awal udah. Dari awal udah nentuin mau dijadiin apa dia. Mau Oh my dijadiin apa. Hai. Terus ada nggak yang misalnya dari awal sudah dijadiin ini, oke, udah nih, udah dapet, jadinya udah dapet. Terus lihat lagi yang lain, oh ini ntar bakal dijadiin yang lain. Kalau gebetan kalau gebetan kan nggak apa-apa dong, nggak cuma satu. Ada kan? Ya, banyak Laki-laki apa-apa gitu ya. Iya, aku baru tahu. Aduh. Hati-hati ya Dima. Sebenarnya aku juga loh ada pengalaman ghosting kayak gitu. Kayaknya bukan cuma laki-laki sih. Yes. Ayo. Cewek juga ada yang gimana kenapa Adima? Coba pengalamannya. Ya, baper-baper remaja gitu lah. Jadi kan namanya belum pernah itu ya, belum belum pernah punya. Jadi ketika Sama Adima kali pusat tadi. aduh aku Adima duluan. bisa dibilang ini sebagai pelatih loh. Dia kan sering nerima curhat, nerima itu, ngasih nasihat gitu. Tapi dia sendiri tidak bermain gitu. dia bilang pelatih tidak bermain katanya. Tapi sebetulnya itu karena kurang pengalaman aja sih. Jadi aku menilai dia itu ghosting. Tapi setelah aku pelajari, oh jadi laki-laki tuh emang gitu ya, tebar jala. Sekali jalan tuh dia bisa 4-5 cewek, nanti yang bakal dia seriusin cuma satu gitu. Ya salah satunya dari cerita sama teman-teman gitu. Dan akhirnya aku bisa memahami itu dan oke, udah bisa healing sendiri. Karena emang gitu, karena kan perempuan kalau dari segi aku kayaknya satu lebih oke gitu. Oh ternyata laki-laki tuh beda, dia tuh mencari banyak peluang dulu kayak gitu. Ya udahlah ya udah. Jadinya ya it's okay, berarti waktu itu cuma aku aja yang terlalu baper kayaknya. Aduh, ini aku jadi mengisahkan kekerasanku deh. Jadi inget sih dia. Tapi sebenarnya bisa kok. Maksudnya sahabatan cowok sama cewek itu bisa. Aku dulu juga ngalamin waktu kuliah. Waktu kuliah itu aku punya sahabat. Jadi aku punya kayak geng gitu. Isinya 3 cewek, 1 cowok. Wow. Kita kemana-mana tuh selalu bersama dan aku juga deket banget sama si cowok itu. Dari ketiga cewek itu aku juga lumayan deket sama yang cowok itu. Paling dekat gitu maksudnya. Jadi kemana-mana itu sering banget sama dia karena kita juga satu organisasi juga. Terus ya emang kita punya hobi yang sama. Pokoknya kita klik gitu maksudnya. Kita klik tapi emang nggak ada rasa gitu. Dia punya cewek gebetan sendiri, aku juga punya cowok gebetan sendiri. Gitu. Dan emang bisa berjalan sampai sekarang masih sahabatan banget. Jadi kalau ditanya mungkinkah cewek-cewek sahabatan, jawaban aku ya mungkin banget karena aku udah ngalamin kayak gitu. Wah, Ya. menarik. Aku juga sama sih, pasti bisa. Tapi memang kalau memang ada yang justru lebih enak begitu. Karena kalau yang ceritanya sudah pakai acara yang lain ya, bukan sahabatan, itu justru lebih nggak enak. Ya. Iya. Ada rasa up and down terus nih orang ntar
aku perhatiin dia nggak perhatiin, gantian nanti. Nah, ada udah mulai. mood-moodnya Jadi, nanti naik turun. tidak profesional jadinya. Tarik ulur. Jadinya gitu. Dan apa ya? Kalau misalnya ada juga sih yang ngomong, kalau memang nggak bisa maksudnya nggak bisa temenan, maksudnya ada beberapa kasus sih kalau nggak bisa ngomong sama temen cowok gitu. Kalau ada ngomong sama temen cowok, pasti dianya yang baper gitu. Jadi ceritanya orang ini yang baper. Nah, Oh iya. ada yang seperti itu. Nah, apakah sebaiknya kalau kayak gitu tidak temenan? Karena gini, aku punya ini kita berkeluarga ya. Banyak sekali yang sudah membatasi diri gitu. Jadi orang menikah itu biasanya sudah mulai membatasi diri. Ibu-ibu ini udah yang kalau ngomong sama tetangga aja sampai takut gitu. Aku juga bingung, ini takut kenapa gitu ya? Masa sih lihat tetangga aja dia bisa baper gitu. Gitu. Saking aku bingungnya, sampai ada yang ngomong seperti itu. Aku bener-bener ini nggak mau gitu loh kalau misalnya ngobrol-ngobrol tentang kegiatan-kegiatan di perumahan gitu sama bapak-bapak lah intinya gitu loh. Jadi maksudnya kesannya dia canggung sendiri gitu. Ada juga yang kayak gitu. Tapi biasanya mungkin yang pergaulannya memang kurang ya mungkin kurang banyak ya, nggak kayak aku sama gitu yang mungkin memang dari awal kerja atau apa memang udah banyak berteman dengan orang-orang yang kita profesional kerja dengan orang-orang yang lawan jenis pun kita biasa aja nggak yang gitu. Cuman ada yang memang nggak mau. Nah kalau yang nggak mau aku juga bingung sih. Apakah sampai segitunya? Kesian ketemu di jalan baper gitu kan nggak kayak gitu juga ya maksudnya. Tahu aku. Nah ya sampai masa iya sekali ketemu di jalan nyapa aja nggak mau karena khawatir baper itu maksudnya gimana sih? Aduh aku juga enggak. Tetangganya menarik kali buat dia. GR banget sih. Jadi orang jangan GR. Aku juga takut juga mungkin ya nggak tahu juga sih. Tapi ada kan yang begitu. Banyak Mbak sekarang banyak. Orang-orang aliran kayak gitu banyak. Dia lebih nyaman menyembunyikan diri kepada lawan jenis. Padahal juga nggak ada apa-apa juga. Gitu. Ada yang nggak mau duduk bareng. Dulu juga ada teman-teman kuliah nggak mau kalau duduk bareng. Maunya sama teman-teman yang cewek-cewek aja. Gitu. Kalau kalian begitu gimana tuh? Ngelihat yang kayak gitu. Kalau aku sih bilang nggak asik ya. Kalau aku biasa aja. Iya betul. Kita kan punya teman-teman sendiri. Aku, suamiku punya teman-teman sendiri. Kita biasa-biasa aja. Nggak yang sampai kalau duduk sama teman kita sendiri harus mikir sampai kemana-mana, sampai ketakutan. Enggak lah ya. Mitan gitu nggak Mitan? Enggak kayaknya pasti. Enggak sih. Kalau aku sih enggak, aku biasa aja ada teman dari suami juga aku ikut nimbrung biasa aja. Ya nimbrung kan, kita juga nimbrung. Ikut nimbrung biasa aja. Kalau ada teman aku cewek, kalau suami aku sih males ya ikut nimbrung. Kalau sama teman aku sih dia males. Tapi kalau misal aku ikut acaranya suami, terus ikut ada temannya nimbrung, ya aku biasa aja ikut ngobrol-ngobrol biasa aja, gak terus bersembunyi di belakang gitu, enggak banget aku. Asik ya kalau gitu ya. Jadi kita sebenarnya ya sebisa mungkin berusaha untuk tidak baperan. Profesional. Kalau baperan pun kalau menurut Mitan simpan aja sendiri. Simpan sendiri. Habiskan sendiri. Simpan sendiri sampai dia hilang sendiri gitu. Aduh susah banget ya. Itu tantangannya kita. Kalau Budori sama Adima aku nggak tahu. lebih nggak masih bisa curhat sama orang lain gitu. Iya. Tapi ya memang perlu disalurkan kayak gitu juga sih. Disalurkannya milih-milih, kita juga milih-milih ceritanya. Maksudnya disalurkan itu menyalurkan energi itu tadi loh Remi. Itu biar penting, kita tuh biar nggak stres. Iya betul. Biar nggak terlalu mikirin itu terus. Jadinya kan kita sibuk aktivitas yang lain kan bisa lupa gitu loh. Dan itu tadi apa?
kalau misal kita harus memendam sendiri, itu jadinya nanti enaknya self talk, ngomong sama diri sendiri, yang penting udah keluar aja ya. Iya, Yang betul. di dalam itu yang penting udah keluar. Nah, self talk itu nanti menurut aku self talk menuntun logika juga sih. Jadinya kita mau ke depannya itu diarahkan seperti apa, itu lewat self talk itu bisa, dan dijamin gak ada yang bocor. Iya. Oke, kalau kita curhat sama Mudori aja nanti. Iya nggak akan betul. bocor. Tapi apakah Mudori tertarik untuk mendengarkan Tertarik. curhatan Mama? Oh, tertarik ya? Tertarik asal ada biayanya. Nah, itu Itu yang Kan penting. profesional. per jam ada. 15 per jam ya. Betul sekali Bukan episode 15 kali ini. menit. Lucu. Ini aku sampai sakit tau. Berarti kan semua Ini aku kayak berasa kayak lagi nimbrung sama ibu-ibu yang lagi tahu sendiri. enggak dong. Kan kita juga jadi tahu apakah seperti itu. Kadang ada Iya, juga jadi nih sudut pandang baru. terakhir nih ya. Ada juga yang aku baru kemarin dengar. Kalau cowok tuh biasanya punya trik-trik tertentu mungkin ya Mudori. Kalau misalnya Buat dia lihat ngapain? orang yang buat ini, kalau misalnya ada beberapa cewek-cewek yang kelihatannya sudah ada something buat ke kamu atau apa. Nah, ini biasanya punya strategi sendiri supaya cewek itu jadi nggak suka sama dia. Benar nggak? Iya. Ada nggak yang begitu? Iya. Iya ya. Iya kayak Caranya? ya mungkin Aduh, malah ya dengan cuek gitu, cuek terus cuek sih yang paling gampang. Ghosting dengan menghilang gitu ya. Tapi cuek itu malah bikin ini loh kadang. Terus Apa? tambah baper gitu. Tambah Penasaran. semakin mencari, tambah semakin penasaran. Nilai Salah, plus ya. gitu. Iya. Atau ada bikin sesuatu yang jelek-jelek supaya orang itu jadi akhirnya nggak suka gitu. Enggak sih, enggak. Oh enggak ya? Weh, ini apa sih? Kan kita belum laku nih, masih masa kita ngejelekin diri sendiri ini. Produk ini. Oh gitu. Branding, dia masih branding. Ya, iya. Belum Berarti laku. tetap Masa udah dijelek-jelekin. Iya nggak nih. boleh ya. Oh Berarti apa iya, adanya, betul. Pemikiran yang bagus. Berarti Mudori apa adanya. Dia tidak membuat sesuatu yang tidak baik di depan orang-orang yang mungkin dia nggak suka. Nggak suka kayak nggak ada perasaan Nggak suka yang untuk ya lebih nggak ada gitu. perasaan. Berarti cuek aja gitu ya. Cuek, paling Maksudnya- ditanggepin sewajarnya aja gitu, nggak kayak Sekedarnya care aja. banget gitu. Oke, berarti Iya sih, karena kan apa? standar orang baper itu kan beda-beda. Ada yang baru disenyumin dikit aja udah langsung baper. Ada yang harus diperlakukan tertentu dulu harus baper gitu, baru Ya. bisa baper gitu kan. Nah, dulu di awal-awal sebelum aku punya banyak temen cowok, aku emang gampang baper gitu. Tapi bapernya aku tahan dong, kan malu. Tapi Bapernya kenapa Adima? Tapi setelah kenapa? Bapernya kenapa Karena dulu? belum terlalu banyak punya belum Oh. terlalu punya banyak teman cowok kan, tapi setelah punya teman cowok beragam jadinya biasa aja. Nah, mungkin kalau masih yang buat yang masih gampang baper, mungkin kita perlu memperluas pergaulan gitu ya, mempelajari bahwa misalnya Perluas laki-laki circle. berbuat seperti ini tuh bukan untuk baperin perempuan, bukan, tapi emang dianya kayak gitu, dan Iya. kita aja yang harusnya tahan diri buat nggak baper sama dia gitu. Jangan nggak boleh GR-an. GR. Iya. Iya, betul. Dan hal itu bisa didapat dengan kita sering sosialisasi. Jadi jangan menutup diri untuk bersosialisasi menurutku. Apa Adima dulu pernah ditanya udah makan apa belum terus baper gitu? Bukan kayak gitu. Tolong dong. Kita ditanyain, "Are you okay?" Langsung. Oh biasanya bener nggak sih ini kalau cewek paling lemah kalau ditanya how's your day kayak gitu? I think not. Kayak Karena standar Enggak. baperku sekarang udah tinggi. Jadi kalau ditanya soal begitu doang, enggak lah. Nomor rekeningmu berapa gitu baper ya? Sekarang standarnya gitu. Iya. Itu bapernya beda itu kalau yang nomor iya. Iya. Bapernya istri itu. Jadi Kelas-kelas. sekarang jadi misal kalau digombalin itu ya udah aku dengerin aja, nggak akan baper lagi karena itu kan cuman omongan tuh, nggak ada action, ya udahlah.
anggap dia lagi Iya. seneng-seneng aja gitu. Dan aku juga nggak masalah gitu. Kita kan merasa kita baper itu kan karena merasa bahwa kita itu kayaknya spesialin, padahal sebenarnya iya, begitu iya. semua Padahal orang biasa begitu. aja. Ya gitu ke semua cewek padahal. Semuanya digituin. Enggak. Loh, Enggak. Ada loh yang begitu, ya memang begitu. Kalau kita nggak, kan memang orang yang GR maksudku kan, orang yang Iya, GR iya. itu merasa bahwa dia Dia merasa spesial, spesial, padahal enggak gitu loh, semua Padahal juga enggak, begitu. Iya. Nah, itu kan Iya. inti dari baper tuh dari situ dulu. Baru berkembang, baru ngerasa ntar lama-lama melihat oh enggak ya ternyata dia sama yang lain juga kayak gitu. Nah udah kecewa deh. Kecewa deh. Ambiar. Ya. Oke. oi, oi. Oke deh, sip. Jadi Ya. kita pembicaraan hari ini kita mengatakan kita berkesimpulan bisa aja ya laki-laki dan perempuan kita secara profesional kita bersahabat, cuman memang ada hal-hal yang harus diperhatikan. Kita nggak boleh memang kalau sudah disetting untuk temenan ya kita tahu diri, kita tahu batas-batasnya, kita tidak ada baper dan sebagainya. Jadi kalau misalnya baper berarti kita sendiri harus gimana tadi kita refleksi diri kita sendiri lah ya, Mengatur ego. sampai ya kita benar-benar akhirnya tahu bahwa kita ini arahnya memang ini adalah persahabatan. Jadi jangan sampai persahabatan. Orang bilang kan jangan sampai persahabatan itu dirusak dirusak oleh hal-hal yang mungkin akhirnya nanti bisa bikin kita jadi tidak bisa berteman dengan seperti biasa lagi. Jadi ada rasa nggak enak atau apa, jangan seperti itu. Jadi ya di sini mungkin kita harus melatih diri ya supaya kita tahu feeling kita seperti apa, ini benar apa tidak ya, perlu kita jaga atau kita langsung buang saja supaya bisa bersahabat dengan tulus lah istilahnya ya. Benar. Oke. Benar ya Bu Doria, ada yang mau ditambahkan? Inam. Ada ya? Jelas ya? Jelas. Oke. Baik, kita akan bertemu lagi next podcast Di lain yang waktu. selanjutnya di lain waktu. Terima kasih sudah mengikuti topik yang kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil manfaatnya dan menjaga hati kita masing-masing supaya tidak terluka. Dadah, bye-bye. Oke, makasih semuanya.